warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini adalah video tutorial LMS yang kedua. Pada tutorial sebelumnya kita telah melihat bersama bagaimana cara login di LMS yang baru, kemudian bagaimana cara untuk melengkapi profil, kemudian mengisi fakta integritas, dan juga bagaimana cara untuk masuk ke modul ya, dan juga mengerjakan pretest. Jadi seperti yang sudah terlihat di sini, tadi kita sudah sama-sama mencoba untuk mengerjakan pretest di modul contoh ini. Pretest dapat dikerjakan sebanyak 2 kali dan nilainya akan diambil nilai yang tertinggi. Begitu ya Bapak Ibu, bila pretest itu sudah dilaksanakan, maka statusnya akan hijau, sudah dikerjakan. Kemudian Bapak Ibu bisa mengakses materi topik dengan berbagai macam aktivitas. Di sini ada 4 aktivitas. Ada materi, video, jurnal. Jurnalnya ada 2, begitu ya Bapak Ibu. Dan aktivitas ini bisa beragam jumlahnya dan juga jenisnya di setiap topiknya, begitu. Nah, kita lihat di sini. Bila aktivitas itu sudah selesai dilaksanakan, maka statusnya akan hijau, sudah selesai. Nah, kita coba lihat di sini sudah selesai, Bapak Ibu. Bila kita mengklik ya, lihat materi, begitu maka akan tampil PDF, begitu ya Bapak Ibu. PDF ini bisa di-download. Nah, kemudian Bapak Ibu juga akan diberikan waktu timer selama 10 menit ya. Bila waktu 10 menit yang digunakan oleh Bapak Ibu untuk mempelajari, membaca materi dengan seksama, kemudian mungkin Bapak Ibu mencatat ya, menuliskan esensinya, kemudian mengaitkan dengan pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu miliki di sekolah, begitu. Kemudian waktunya sudah habis 10 menit, maka akan muncul tanda centang hijau. Bila sudah muncul tanda centang hijau, itu artinya Bapak Ibu sudah dianggap selesai menyelesaikan aktivitas ini. Bapak Ibu bisa kembali ke topik di sini, klik kembali ke topik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Aktivitas selanjutnya adalah video. Di sini statusnya belum selesai ya. Kita klik video. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengklik video untuk memutarnya, dan juga Bapak Ibu masih diberikan waktu 10 menit begitu ya, untuk bisa menyelesaikan aktivitas ini. Kemudian bila sudah selesai, sudah muncul tanda centang hijau, maka Bapak Ibu bisa kembali ke topik dan oke, sudah dinyatakan selesai. Kemudian untuk lihat jurnal, kita klik di sini karena ini juga sudah selesai, maka sudah ada muncul tanda centang hijaunya. Kita juga bisa kembali ke topik ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat jurnal, itu juga sudah di centang hijau ya Bapak Ibu. Namun oke, baik, nanti bila di topik 1 semua aktivitasnya itu sudah selesai, Bapak Ibu bisa kembali ke daftar topik. Kembali ke daftar topik, kemudian bisa melanjutkan ke topik yang kedua. Bisa diklik di sini Bapak Ibu. Nah, bila Bapak Ibu belum mengerjakan pretest, maka materi topik atau aktivitas-aktivitas di topik 2 tidak akan muncul. Jadi Bapak Ibu harus mengerjakan pretestnya ya, seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan di topik 1. Begitu ya, sama. Nah, karena pretest sudah dikerjakan, maka aktivitas-aktivitas akan muncul ya. Dan ingat, pretest juga bisa dikerjakan sebanyak 2 kali. Dan soal juga bisa direview sebelum mengerjakan pretest untuk kedua kalinya ya. Bapak Ibu bisa membaca dengan seksama
soal-soal dan memikirkan jawaban apa yang benar begitu ya. Nah, kita kembali ke laman topik, kemudian kita lanjutkan ke aktivitas selanjutnya yaitu materi. Belum selesai, kita lihat materi. Baik, di sini ada waktu 10 menit ya, maka Bapak Ibu harus harus membaca dan juga memahami, merefleksikan materi dengan waktu yang diberikan selama 10 menit. Bila Bapak Ibu kembali ke topik sebelum 10 menit selesai, maka statusnya tetap merah. Bapak Ibu tetap dianggap belum menyelesaikan aktivitas ini. Maka Bapak Ibu harus menunggu, harus menggunakan waktu selama 10 menit untuk mempelajari topik yang diberikan, aktivitas yang diberikan. Ya, baik Bapak Ibu, bila Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua aktivitas dari topik 1 sampai topik 8 dan statusnya itu sudah hijau, sudah selesai semua, maka Bapak Ibu bisa mengakses tugas mandiri dan juga tugas refleksi. Nah, coba kita cek, klik tugas mandiri, silahkan klik tugas mandiri, kemudian muncul ini ya, muncul perintahnya ya. Jadi silahkan Bapak Ibu membuat peta konsep atau gagasan apa saja yang Bapak Ibu temukan dari topik 1 sampai topik 8. Bapak Ibu bisa mengetikkannya, membuatnya dalam Microsoft Word, kemudian di-convert ke dalam PDF. Nah, tadi saya sudah mencoba untuk mengupload, tinggal choose file, kemudian upload begitu, tetapi ternyata saya memasukkan file yang salah. Nah, Bapak Ibu Bapak Ibu harus memastikan bahwa file yang diunggah itu betul. Jadi tugas mandiri diupload ke tugas mandiri, tugas refleksi diupload ke tugas refleksi. Jangan sampai tertukar. Tapi bila Bapak Ibu mengupload file yang salah, maka di sini ada menu choose file lagi, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa memperbarui tugasnya. Jadi kita choose file, kemudian kita klik contoh resume ya di sini karena contoh saja. Kemudian kita klik perbarui tugas. Nah, oke, ini belum baik. Ini masih contoh refleksi ya. Kita coba lagi contoh resume. Oke, saya rasa hal ini dikarenakan file yang kedua lebih besar dari 500 KB sehingga tidak bisa terupload. Nah, oleh karena itu saya akan melakukan kompres PDF terlebih dahulu, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya tadi telah melaksanakan kompres PDF. Tadi memang ukurannya lebih dari 500 KB sehingga saya perkecil menggunakan I Love PDF. Kemudian kita akan mencoba lagi memperbarui tugas ya. Kita choose file, kemudian kita klik PDF yang telah dikompres sehingga ukurannya lebih kecil dari 500 KB. Kemudian kita perbarui tugas. Nah, bila berhasil maka ada tanda berhasilnya. Di sini Bapak Ibu sudah berhasil untuk membuka berhasil memperbaharui tugas resume Bapak Ibu. Baik, bila tugas mandiri sudah terselesaikan, sudah terupload, maka Bapak Ibu silakan lanjutkan ke tugas refleksi ya. Kita klik tugas refleksi, kemudian Bapak Ibu diharapkan untuk membaca instruksinya, pilih materi yang menarik dan deskripsikan materi tersebut, kemudian lakukan analisis, implementasi atau penerapan materi tersebut begitu ya. Bapak Ibu silahkan membuatnya dalam Microsoft Word, kemudian mengkonvertnya ke dalam PDF. Kita choose file, kemudian contoh refleksi, ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu, kemudian kirim tugas. Kalau berhasil maka akan ada centang hijau berhasil. Begitu. Bila sudah mengupload tugas mandiri, tugas refleksi dan juga
tugas refleksi, kemudian Bapak Ibu bisa mencoba untuk mengklik tes akhir modul. Nah, tes akhir modul ini akan dibuka pada waktunya Bapak Ibu ya. Dan tes akhir modul ini memiliki durasi 15 menit. Bila Bapak Ibu sudah menyelesaikan tes akhir modul, Bapak Ibu bisa mengklik tombol review soal untuk melihat hasil tes akhir modul ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat soal-soal yang sudah dikerjakan, Bapak Ibu bisa merenungkan kembali soalnya dan kemudian jawaban apa yang betul ya. Kemudian Bapak Ibu bisa mencoba mengulanginya lagi untuk mengerjakan tes akhir modul. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan tes akhir modul sebanyak 3 kali dan nilai yang diambil adalah nilai yang paling tinggi. Nah, Bapak Ibu harus memastikan Bapak Ibu melakukan yang terbaik dalam mengerjakan tes akhir modul, karena tes akhir modul ini merupakan salah satu aspek penilaian yang penting ya Bapak Ibu dalam pembelajaran mandiri ini. Gitu Bapak Ibu. Kemudian bila sudah, Bapak Ibu bisa kembali ke dashboardnya. Di sini adalah Bapak Ibu bisa mengecek atau men-track, melacak apa saja kegiatan yang sudah berhasil dilakukan. Sebagai contoh, pretest sudah berhasil dilakukan, materi, video itu akan ada centang hijaunya ya. Nah, topik 1 juga akan ada centang hijaunya bila sudah melakukannya. Tugas mandiri tercek, kemudian tugas refleksi juga tercek atau tercentang. Kemudian tugas akhir belum TAM ya, ini TAM belum tercentang, terchecklist karena belum dibuka, begitu ya, belum dibuka waktu ujian. Baik, cukup sekian Bapak Ibu untuk tutorial mengakses LMS ya untuk topik 1 sampai topik 8, kemudian ada tugas mandiri dan juga ada tugas refleksi. Begitu ya Bapak Ibu, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.